Bismillahirrahmanirrahim. Innal hamdalillah ta'ala nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa sayyiati a'malina. Man yahdihillahu fala mudilla lahu wa man yudlil falan tajida lahu waliyyan mursyida. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh wa safiyuhu wa khaliluh salawatullahi wa salamuhu faqad qala Allahu jalla jalaluh ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Allahumma inna nas'aluka ilman nafi'an wa rizqan tayyiban wa amalan mutaqabbalan. Alhamdulillah, puji dan syukur pada Allah Azza wa Jal yang telah memberikan kita banyak sekali kenikmatan, dan di antara nikmat yang besar adalah menjadikan hidup kita penuh dengan keberkahan. Dan di antara agar menjadi kehidupan kita ini berkah, sebagaimana dalam firman Allah Subhanahu wa taala, kitabun anzalnahu ilaika mubarak. Jika kita berinteraksi dengan Al-Quran, maka akan menjadikan hidup kita berkah. Maka semoga dengan kita mempelajari tahsin seperti ini, mempelajari bagaimana cara membaca Al-Quran dengan benar, semoga menjadikan kita hidup dengan kehidupan yang diberkahi oleh Allah Subhanahu wa taala. Insyaallah taala, pemirsa yang semoga dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, kita akan melanjutkan pembahasan kita pada pertemuan kali ini sebagaimana sesuai dalam judul, yaitu pada pertemuan kali ini adalah makharijul huruf, bagian lisan yang ketiga. Sebagaimana telah kita pelajari bersama pada pertemuan-pertemuan yang telah kita lalui bersama, bahwa makhraj atau tempat keluarnya huruf hijaiyah pada bagian yang ketiga itu lisan atau lidah, itu ada 10 tempat. Ya, ada 10 bagian atau 10 tempat. Nah, dari 10 tempat ini, agar mudah difahami oleh kita, dibagilah menjadi 4 bagian. Yang pertama itu adalah aqsal lisan, yang kedua itu adalah wasatul lisan, yang ketiga itu adalah hafatul lisan atau hafatul lisan, dan yang keempat adalah torful lisan. Dan alhamdulillah kita telah melalui 2 materi sebelumnya, yaitu aqsal lisan dan wasatul lisan. Maka pada pertemuan kali ini, pada sesi kali ini, kita masuk bagian yang ketiga, sebagaimana pada judul makhariju al-lisan, bagian yang ketiga. Apa itu bagian yang ketiga ini? Pemirsa bisa membuka dalam kitab Manzum al-Jazariyah, ya, yang dikarang oleh Syekh Muhammad Ibnul Jazari rahimahullahu rahmatan wasi'ah. Beliau mengatakan dalam bait nomor 13 sampai 14, beliau mengatakan waddadu min hafatihi idh waliyah ladrasa min aisara aw yumnaha. Pemirsa yang semoga dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Nah, bagian yang ketiga ini adalah bagian yang disebut dengan hafatul lisan. Apa itu hafatul lisan? Hafatul lisan adalah pengucapan huruf yang keluar dari lidah, lebih tepatnya bagian samping atau pinggir. Hafa itu samping. Ya, kalau kita perhatikan lidah itu seperti ini. Nah, bagian kiri dan kanannya, ya, sampingnya. Atau dalam bahasa Arab juga bisa disebut dengan minal janibi al-lisan, dari samping atau sisi lidah. Nah, ini yang disebut dengan makhraj bagian ketiga pada lisan, yaitu hafatu al-lisan, yaitu pengucapan huruf dari sisi lidah atau lidah bagian pinggir. Di mana pada bagian yang ketiga ini dari lisan, keluar darinya 2 huruf untuk 2 tempat. Jadi masing-masing huruf memiliki tempatnya, ya. Apa itu hurufnya? Disebutkan di sini yang pertama waddadu min hafatihi idh waliyah. Yang pertama disebutkan adalah huruf dad. Huruf dad merupakan huruf yang keluar dari lidah, dan lebih tepatnya adalah lidah bagian samping atau pinggir. Sebagaimana disebutkan tadi, min hafatihi, min hafah, yaitu dari sisi
ha di situ, ha domir di situ yang majrur yang berharokat kasrah, fatihi, ha fatihi, domir di situ kembali kepada lisan. Ai maksudnya adalah bahwa huruf dhad ini keluar dari pinggir lidah. Itu yang pertama. Ya, jadi dalam mengucapkan atau melafazkan huruf dhad itu adalah dengan kita menggerakkan lidah bagian samping atau pinggir lidah. Ladrasa min aisara aw yumnaha, yang mana samping lidah ini ditempelkan, disentuh ke mana? Ladras. Apa itu ladras? Gigi geraham. Ya, ladras itu adalah gigi geraham. Jadi sebagaimana pada pertemuan awal ya, awal sekali saya telah membahas bahwa ada dua organ yang ini berkaitan erat dengan nanti huruf yang keluar dari lidah. Di antaranya adalah gigi. Nah, ini bertepatan sekali bahwa huruf dhad ini adalah samping lidah atau pinggir lidah yang dia itu menempel pada gigi geraham. Ya, jadi ditempelkan sejajar dengan gigi geraham. Kalau kita perhatikan huruf dhad, kalau ini misalkan lidah, maka bagian samping pinggirnya, pinggir sini. Nah, itulah pengucapan huruf dhad yang dimana samping ini kalau sejajar dengan gigi di bagian atasnya itu adalah gigi geraham. Nah, jadi seperti itu dalam pengucapan huruf dhad, di mana disebutkan di dalam Manzumah Al-Jazariyah, Imam Jazari mengatakan dalam pengucapannya itu bisa min aisara au yumnaha, bisa dengan lidah sebelah aisar ya, yaitu sebelah kiri, au yumnaha atau sebelah kanan lidah. Jadi dua-duanya boleh, mau sebelah kiri, mau sebelah kanan. Yang keduanya merupakan pengucapan yang betul ya. Ini harus kita perhatikan bersama. Adapun ada beberapa di antara kita yang bertanya, Ustadz, lalu bagaimana ketika seseorang mengucapkan huruf dhad dengan di tengah-tengah serta menggelembungkan pipinya, ya seperti itu. Lalu bagaimana dengan bacaan seperti ini? Maka selama kami membacakan Al-Quran kepada guru-guru kami tidak dapati bacaan seperti itu, ya, karena kita lihat dari segi isnad, yaitu sanad yang kita ambil dari guru kami adalah dengan cara seperti tadi, yaitu gigi geraham bagian kiri maupun kanan. Adapun di antara keduanya itu memang ada, itu menurut pendapat ulama mutaakhirin, ulama-ulama saat ini. Ya, diperbolehkan. Itu pun di antara mereka terdapat persyaratan agar tidak menggelembungkan. Jadi jangan sampai dibaca seperti ini. Do. Jangan digelubungkan pipinya. Ya, cukup do. Seperti itu saja. Ya. Jadi kalau kita melihat dari manzum atau matan dari Al-Imam Al-Jazari, di sini hanya disebutkan aisara au yumnaha, yaitu sebelah kiri atau sebelah kanan. Jadi kalau sebelah kiri seperti ini, do. Jadi lidah sebelah kiri ditempelkan ke gigi geraham, do. Atau sebelah kanan, do. Nah, disebutkan oleh Al-Imam Ibnul Jazari di dalam An-Nashr, dalam kitab yang beliau karang itu An-Nashr, beliau mengatakan bahwasanya minal janibi al-aisar indal akthar wa minal aimani indal aqal. Beliau mengatakan bahwasanya yang menggunakan sebelah kiri ya, lidah sebelah kiri yang ditempelkan ke geraham itu disebutkan indal akthar, banyak yang menggunakannya. Wa minal aiman indal aqal, dan sebelah kanan yang menggunakan sebelah kanan itu sedikit. Ya, di sini disebutkan ya, wa minal yusra aisaru wa aktsaru isti'malan. Bahwasanya yang menggunakan sebelah sisi kiri itu lebih aisar, lebih mudah dalam pelafazannya, lebih mudah dalam pengucapan, wa aktsaru isti'malan, dan banyak yang menggunakannya. Sebaliknya, wa minal yumna as'abu, dan yang dari sisi kanan itu sulit sekali. Ya, betul. Kalau kita perhatikan memang kita contohkan memang agak sulit ya. Wa aqallu isti'malan, dan sangat sedikit yang menggunakan dari sisi kanan. Nah, ini harus kita perhatikan. Namun terlepas dari perbedaan pengucapan tadi kiri maupun kanan, keduanya diperbolehkan. Ya, adapun tadi yang menggunakan dua sisi. Ya, kalau tadi kan disebutkan sisi kiri atau sisi kanan. Nah, adapun yang menggunakan dua sisi, do. Jadi lidah antara samping ke samping itu nempel semua,
do. Ini kalau di bagian tengah ya. Kalau sebelah kiri kan do, sebelah kanan do. Adapun keduanya do itu tidak masalah ya. Yang memang menjadi perbedaan adalah apakah digelembungkan atau tidak. Nah, ini harus diperhatikan, jangan sampai menggelembungkan atau seperti apa ya? Seperti ada udara. Jangan seperti itu ya. Jadi ini harus diperhatikan oleh kita. Jadi bagian yang ketiga dari lisan yaitu adalah huruf yang keluar dari sisi lidah bagian samping. Yang pertama itu adalah huruf dod. Ya, bisa sebelah kiri, bisa sebelah kanan. Kalau saya biasa sebelah kiri. Karena sebagaimana dijelaskan juga tadi ya, wa minal yusra aisaru wa aktsaru isti'malan. Banyak yang menggunakan sebelah kiri karena memang aisar, gampang, mudah. Ya, wa aktsaru isti'malan. Dan banyak yang menggunakan dari sisi kiri. Adapun jika pemirsa menggunakan sebelah kanan, mangga silakan. Tidak ada di situ harus pakai sebelah kiri, tidak. Karena secara teks ya manzuma di sini belum mengatakan ladrasa min aisara au yumnah. Bisa dari sisi kiri, bisa dari sisi kanan. Pemirsa yang semoga dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, maka bagian yang pertama tadi adalah huruf dad. Ya, adapun bagian yang berikutnya itu adalah wallamu adnaha limuntahaha. Adapun bagian yang kedua adalah huruf lam. Huruf lam. Jadi pada bagian makhraj lisan yang ketiga itu yang keluar dari samping lidah itu ada dua huruf untuk dua tempat. Jadi setiap huruf memiliki tempatnya masing-masing. Tempat yang pertama untuk huruf dad. Tersisa satu tempat untuk satu huruf yaitu huruf lam. Nah, huruf lam ini dalam pengucapan itu menurut jumhur ulama, ya mayoritas ulama sepakat dalam mengucapkannya adalah keluar dari hafatul lisan atau dari sisi lidah atau lidah bagian pinggir. Nah, bedanya apa dengan huruf dad? Kalau huruf dad itu dari samping sampai ujung lidah. Dari samping lidah sampai ujung tepi lidah. Jadi ada ujung lidah, ada tepi ujung lidah. Ya, kalau saya persilahkan ada ujung dan ada ujung tepi lidah. Ujung tepi lidah tuh tepat di samping dari ujung lidah. Ya, nah huruf lam itu di situ. Ya, ujung lidah tapi agak sedikit ke kiri atau ke kanan, tidak ujung sekali. Nah, di situ dalam pengucapan huruf lam. Dan huruf lam ini adalah huruf yang menurut kita mudah ya. Ya, mudah sekali. Cuma nanti akan saya jelaskan mengenai kesalahan-kesalahan yang sering terjadi dalam pengucapan huruf yang keluar dari hafatul lisan ini, yaitu dari bagian tepi lidah. Pemirsa yang semoga dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, maka yang pertama huruf dad kita ketahui bahwa dia huruf yang keluar dari hafatul lisan atau lidah bagian pinggir. Nah, kesalahan yang sering terjadi membaca huruf dad ini disebutkan oleh para ulama adalah meleburkan ke huruf yang lain. Seperti contohnya do atau seperti to, seperti huruf to. Ya, harus disebutkan do. Makanya tepi lidahnya itu lidah bagian samping ini dipepet, tempelkan ke gigi geraham, ditempelkan do. Nah, seperti itu. Jadi yang sering terjadi kesalahan adalah meleburkan huruf do menjadi to, menjadi dho. Ini khawatir waladhdhal. Nah, ini hati-hati. Yang harusnya waladhdhalin menjadi waladhdhalin. Ini hati-hati. Makanya saking berbahayanya dalam pengucapan huruf dad karena banyak yang merubah menjadi dha. Al-Imam Ibnu Jazari sampai membuat sebuah bab yaitu babud dadi wadh-dha'i, yaitu bab mengenai antara huruf dad dengan huruf dha. Karena banyak yang memang sebuah kalimat dalam ayat itu yang berdempetan dua huruf ini, seperti contohnya alladzi anqadha dhahrak, ya kan? Anqadha, yang pertama dha, kemudian kedua dhahrak, maka huruf dha. Jadi jangan sampai kebalik, alladzi anqadha dhahrak. Ini berbahaya sekali, ya. Jadi yang pertama pada huruf dad, jangan sampai kita merubah dalam pengucapan huruf dad seakan-akan seperti menyerupai huruf ta maupun huruf dha.
Kemudian yang berikutnya yaitu huruf yang kedua, bagian yang keluar dari hafatul lisan, lidah bagian samping atau pinggir, yaitu huruf lam. Di antara kesalahan pengucapannya adalah dengan menampakkan, ya ini dari segi pengucapan betul ya, cuman penempatan lidahnya kurang tepat gitu, yaitu apa? Menampakkan ujung lidah seperti ini. La. Kalau saya istilahkan lam ini, dalam pengucapan huruf lam, lidah ini pemalu. Yang seharusnya di belakang gigi yang betul, la. Di belakang gigi ya. Jangan diapit atau dikeluarkan la, tidak. Ya, yang betul adalah dengan di belakang gigi. Kemudian kesalahan yang berikutnya yang sering terjadi juga adalah ini yang saya dapat ini baik sekali di beberapa akhwat maupun ummahat ya, yaitu menjadikan la ini seperti tebal. La. Alhamdulillahi rabbil alamin. Rabbil, bukan bil, yang betul bil. Itu kalau saya terlalu berlebihan gitu ya, lebay sekali gitu. Ya saya tidak menjudge yang selalu salah adalah perempuan, tidak. Laki-laki pun saya pernah menjumpainya. Nah ini sering terjadi ya. Jadi jangan dibaca jangan. Bedakan antara al dengan al. Jadi ketika kita baca huruf lam itu lidah itu seperti mekar. Ya, yang mekar dia naikkan ke atas, ke langit-langit. Al. Nah, bukan al. Kalau al itu kalau saya perhatikan lidah nggak mekar, melainkan ujung lidah yang menempel. Al. Nah, jadi hati-hati bedakan antara al dengan al ya. Ini merupakan kesalahan yang sering terjadi. Kemudian pastinya dalam pengucapan huruf lam ini dia memiliki dua sifat. Dia memiliki sifat yang menetap, selalu menetap padanya, dan ada sifat yang arid, sifat yang kondisional. Jadi lam ini hukum asalnya adalah tipis. Bagaimana kita mengetahui huruf lam tipis? Lihat, kalau lam harokatnya fathah, dibacanya apa? La, kan seperti itu. Tapi dia juga memiliki sifat yang arid. Apa itu sifat arid? Sifat arid itu ada sifat yang kondisional. Artinya hukum asal tipis, tapi di kondisi tertentu dia bisa menjadi tebal. Contohnya pada lafzul jalalah, pada lafaz Allah, ya. Di situ dibaca dengan loh, bukan lah. Dengan syarat kalau ada kalimat Allah sebelumnya ada huruf berharokat fathah atau dhamma, itu harus dibaca tebal lamnya. Sebagaimana Al-Imam Ibnul Jazari mengatakan wa fakhimil lama min ismillahi an fathin aw dhammin ka'abdullahi. Nah, adapun kalau ada lafzul jalalah kalimat Allah yang sebelumnya ada huruf berharokat kasrah, maka dibaca tipis. Contohnya bismillah. Jangan sampai kita bacanya bismillah. Jangan. Nah, inilah di antara kesalahan yang sering terjadi pada pengucapan huruf lam. Mungkin ini bisa saya berikan, semoga bermanfaat bagi pemirsa dan bisa dicoba dan dipraktekkan dalam pengucapan huruf dhad, karena memang huruf dhad ini dikatakan memang merupakan as'abul huruf. Huruf yang memang sulit diucapkan karena memang letaknya di samping. Ya, dan dalam bahasa Indonesia ini jarang digunakan. Makanya nah ini harus banyak mumarasah, banyak numaris ya, latihan. Sebagaimana kita ketahui Al-Imam Ibnul Jazari rahimahullah mengatakan walaysa bainahu wa baina tarkihi illa riyadatu mri'in bifaqhihi. Kalau kita ingin cepat bisa dalam membaca, melafazkan, melantunkan ayat ya per hurufnya, maka banyaklah kita riyadatu mri'in bifaqhihi, banyak-banyak olahraga mulut. Maksudnya apa? Takrir bikathrati tikrar, banyak-banyak pengulangan dan praktek-praktek. Karena kita ketahui bersama ilmu tajwid itu adalah banyaknya adalah 90% itu praktek. Adapun 10% itu hanya mempelajarinya saja. Hadza wa sallallahu ala nabiyina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi wasallam. Tsumma assalamu alaikum warahmatullahi taala wabarakatuh. TV Sunnah, berbagi sedekah, menebar hidayah. Terima kasih pemirsa TV Sunnah dan pendengar radio kita FM. Anda masih membersamai kami di rangkaian Keluarga Mengaji
Masih bersama dengan guru kita Ustadz Fauzi Abu Fasya hafizahullah ta'ala dalam kajian live malam hari ya. Pembahasan tahsinul Quran ya tentang makharijul huruf di bahasan tentang alisan. Kali ini kita masuk pada bagian yang ketiga ya. Tadi sudah dipaparkan beberapa huruf di antaranya ya. Dan insya Allah sesaat lagi kita akan mengikuti pembahasan di sesi yang kedua ini surat Al-Ikhlas ya. Ustadz Fauzi Abu Fasya akan mengajak kita untuk mempelajari atau mengetahui ya hukum-hukum tajwid yang terdapat di surat Al-Ikhlas, sambil juga mempersilahkan kepada Anda untuk bergabung ya. Bagi Anda yang ingin mendengarkan bacaan Qurannya, silakan Anda bisa kirimkan memperdengarkan bacaan Quran Anda ya, dikirimkan melalui voice note. Anda bisa membaca surat Al-Fatihah ya, dan kirimkan melalui pesan suara WhatsApp di 0852 10 943 943. Baik, tafadhol Ustaz Fauzi untuk kembali memberikan materinya di surat Al-Ikhlas ini. Ya, bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi wassalatu wassalamu ala rasulillahi thumma amma ba'du. Pemirsa yang semoga dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Insyaallah taala pada sesi yang kedua ini kita akan mentahsinkan ya di dalam suratul Ikhlas, yaitu surat Al-Ikhlas. Sebelumnya akan saya baca terlebih dahulu. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Qul huwallahu ahad, Allahus samad, lam yalid wa lam yulad, wa lam yakul lahu kufuwan ahad. Pemirsa yang semoga dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, kita akan membahas pada ayat yang pertama terlebih dahulu. Perhatikan di situ ada kata qul ya. Qul itu dari kata qala yaqul yang bermakna katakan. Jadi hati-hati untuk pengucapan huruf qaf. Jangan sampai kita ubah menjadi kaf sehingga menjadi kul. Yang betul adalah qul. Qul ya, sangat berbeda antara kul dengan qul. Berikutnya adalah huwallah. Perhatikan di situ sebelum lafaz Allah, lafzul jalalah Allah situ sebelumnya ada huruf waw yang berharakat apa? Fathah. Maka pada kondisi seperti ini itu huruf lam ya, Allahnya itu adalah huruf lam di situ, maka lamnya dibaca menjadi tebal. Ya, huwallah. Dan dari segi pengucapan lafaz Allah ini jangan sampai kita membacanya seperti Allah, seperti ada huruf waw, Allah. Jangan Allah. Saya punya metode. Yang pertama adalah dalam pengucapan Allah ini, yang pertama coba pemirsa baca al, sehingga jangan sampai Allah, jangan Allah. Al terlebih dahulu, al, keduanya Allah. Nah, sehingga menghindari pengucapan wawnya. Jangan sampai qul huwallahu ahad. Tidak, yang betul qul huwallahu. Makanya Allah, Allah. Nah, sehingga jangan sampai ada di situ Allah, jangan. Yang betul Allah, Allah. Itu ya. Berikutnya adalah ahad. Nah, lihat di situ ada huruf dal. Kalau kita perhatikan di Al-Qur'an memang harokatnya adalah tanwin, ya, dhamatain. Akan tetapi kalau kita membacanya dalam kondisi waqaf atau berhenti, maka huruf tersebut harus dibaca mati pula. Ahad. Nah, jadi pemirsa ketika membaca huruf itu usahakan jelaskan setiap huruf itu dari segi makhraj dan sifatnya. Makhraj itu pengucapan huruf dari tempatnya, sifatnya adalah sifat dari huruf itu. Contohnya ahad. Kalau kita baca qul huwallahu ahad, itu betul dari segi makhraj.
tapi sifatnya kurang, ya nggak sempurna, maka harus dipantulkan. Sifatnya dia kan adalah qalqalah, maka dipantulkan qul huwallahu ahad, ahad, dan langsung dipantulkan, jangan sampai ditahan. Karena kalau yang ditahan itu bila mana ada tasydid. Seperti contohnya dalam surah Al-Lahab ayat yang pertama. Tabbat yada abi lahabin wa tab. Nah, itu baru ditahan. Adapun pada Al-Ikhlas ayat pertama karena tidak ada tasydid, maka langsung dipantulkan. Qul huwallahu ahad. Langsung. Nah, ini kalau misalkan huruf dalnya dalam kondisi kita berhenti ya. Nah, bila mana kita itu menyambungkan ayat pertama dengan ayat yang kedua, maka kita lihat huruf dal ini kan tadinya tanwin ya, maka berubah menjadi dhammah saja. Ya, dengan menggantikan nun wiqayah atau nun ziyadah. Jadinya yang harusnya qul huwallahu ahad, ahad Allahus samad, kalau kita sambungkan qul huwallahu ahadunillahus samad. Nah, karena kan kita lihat dalnya tanwin. Kalau tanwin kan bahasa kita domanya ada dua ya. Nah, akan tetapi kalau kita mewasalkan, melanjutkan ke ayat yang berikutnya tanpa henti, tanpa berhenti, maka tanwinnya dirubah hanya domah saja. Dan domah satunya diganti dengan nun. Ya, kalau di mushaf, beberapa mushaf itu biasanya ada nun kecil, ya, dan ini namanya nun wiqayah atau nun ziyadah, ya. Ini dalam riwayat Hafs ada. Jadi kalau itu dibaca sambung, maka bacanya qul huwallahu ahadunillahus samad. Itu kalau disambung. Adapun kalau berhenti, ya dibaca qalqalah huruf dalnya. Qul huwallahu ahad, seperti itu. Jadi usahakan ketika baca qalqalah di sini dengan rileks, dengan santai lembut nih ya. Karena kita ketahui Imam Jazari mengatakan bil lutfi fin nutqi bila ta'assufi. Bacanya itu jangan apa ya, kaku gitu loh. Jangan ahad, tidak, langsung ahad de. Kalau saya itu sering mengatakan huruf qalqalah yang tipis itu seperti ke e saja. Wa qab b ahad de wa tab b. Nah, itu ke e saja. Ayat yang keduanya Allahus samad, Allahus samad. Hati-hati tadi di kalimat Allah. Jangan sampai baca Allah. Jangan. Ya, kemudian ketika hus ke huruf sad, maka ketika mengucapkan ha itu kan bibirnya monyong karena memang dia harokatnya dhammah. Nah, ketika masuk ke sad, jangan ketika baca sad itu ketika monyong, tapi dinetralkan, kembalikan dulu bibirnya, baru ucapkan sad. Contohnya seperti ini, Allahus hus. Nah, kalau kita perhatikan bibir, Allahus hus, ya, dikembalikan, jangan Allahus somad, somad, jangan dibaca monyong sadnya, tapi dinetralkan terlebih dahulu atau dikembalikan terlebih dahulu bibirnya. Kemudian di ayat yang ketiga, lam yalid wa lam yulad. Perhatikan lam ya. Di situ ada mim mati yang bertemu dengan huruf yang hidup. Nah, mim mati kalau ketemu huruf yang hidup, ya, itu ada 3 hukum. Ada ikhfa syafawi, ada idgham. Kalau bahas di Indonesia tuh idgham mimi ya. Walaupun di antara guru kami itu agak mimi dari mana itu. Kalau ketemu baba, idgham baba nantinya. Jadi ada yang mengatakan idgham shaghir, ada yang mengatakan mithlain ya. Nah, jika ada mim ketemu mim, idgham shaghir atau idgham mithlain. Dan mim ketemu selain dari mim dan ba, itu adalah izhar syafawi. Nah, maka lam ya ini hukumnya adalah izhar syafawi. Tetap mimnya dibaca dengan gunnah yang tidak sempurna ya. Lam yalid, lam, biarkan dia mengalir. Karena huruf mim juga di samping dari hukum tajwid tadi, dia juga memiliki sifat yang disebut dengan sifatut tawassut atau sifatul bainiyah. Sifat yang mengalir tidak terlalu lama. Lam yalid, lam, biarkan bibir ini menempel sejenak, kemudian langsung dilepas. Lam yalid wa lam yulad. Kemudian yang sering terjadi kesalahan, yalid, seperti menekan dulu. Lam yalid wa lam yulad.
Nah, jangan. Yang betul langsung dipantulkan. Lam yalid wa lam yulad. Seperti itu. Jangan ditekan. Lam yalid wa lam yulad. Jangan. Ya, langsung dipantulkan seperti ke saja. Lam yalid wa lam yulad. Seperti itu. Kemudian di ayat yang keempat yang terakhir, walam yakul lahu kufuwan ahad. Yang berikutnya adalah, ingat, ini tidak menjadi hal yang wajib, akan tapi sebagaimana yang dulu saya pelajari, bahwa jika bila mana pada sebuah ayat yang diawali oleh huruf waw, usahakan ketika sebelum membaca huruf itu sudah monyong dulu. Walam yakul lahu, langsung monyong. Walam, jangan ketika baca waw baru monyong. Walam yakul, tidak. Yang betul monyongkan dulu. Tapi ini bukan pokok buat inti ya. Artinya boleh saja ya dengan memonyongkan terlebih dahulu, dan boleh juga tidak memonyongkan terlebih dahulu, tidak masalah. Nah, berikutnya adalah yakullah. Yakullah. Lihat di situ ada nun mati ketemu huruf apa? Huruf lam. Nah, kalau kita perhatikan, untuk pembahasan ini nanti kita akan jelaskan lah ya. Ini mengenai ilmu rosem ya, yang menurut saya sangat jarang dijelaskan. Nanti akan saya jelaskan pada pertemuan berikutnya, insyaallah taala. Nah, lihat yakullah. Di situ ada nun mati ketemu huruf lam, namanya idgham bila gunnah. Dimasukkan ke huruf berikutnya tanpa disertai gunnah. Jadi jangan sampai kita bacanya walam yakul lahu kufuwan ahad. Jangan. Cukup dimasukkan yasirani harfan musyaddan huwa tsani, yaitu langsung dimasukkan ke huruf yang kedua, tapi jangan sampai dikasih gunnah. Langsung saja dimasukkan. Walam yakul lahu ya. Walam yakul lahu kufuwan ahad. Kufuwan, hati-hati ketika baca kufuwan, dia jelaskan kaf, fa dan wanya. Kufuwan, karena memang di dalam riwayat lain, jadi kita itu dalam ilmu qiraat ada namanya qiraatul asyr ya, yaitu cara membaca 10 qiraat, yaitu ada 20 riwayat, itu bisa dibaca kuf'an. Walam yakul lahu kuf'an ahad. Juga bisa walam yakul lahu kufuwan ahad. Itu nanti ada pembahasan dalam ilmu qiraat. Nah, kita dalam riwayat Hafs an Asim, maka jelaskan kufuwan ya, walam yakul lahu kufuwan ahad. Kufuwan ahad. Mungkin ini yang bisa saya berikan. Hadza wa sallallahu ala nabiyina Muhammadin wa ala alihi washabihi wasallam. Assalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh. Masya Allah, terima kasih. Jazakumullahu khairan atas penyampaian materi yang telah disampaikannya di sesi yang kedua ini, pembahasan tentang tajwid ya, dimana kita tadi sudah mengetahui ya hukum-hukum yang terdapat di surat Al-Ikhlas ya. Masya Allah, sangat bermanfaat sekali, yang mungkin sebelumnya kita membacanya seperti yang tadi dicontohkan sebagai suatu kesalahan ya, maka sebisa mungkin kita perbaiki kesalahan atau kebiasaan yang biasa kita ucapkan ya, dalam misalnya tadi kufuwan ahad ya. Jadi kol-kolah kadang nih Ustaz, yang tadi ini kan Al-Ikhlas ini erat sekali dengan kol-kolah tadi ya. Iya. Di mana situ di akhir banyak huruf-huruf kol-kolah. Sebagian mungkin beralasan karena kubro, jadi harus benar-benar dipantulkan katanya Ustaz, sehingga penekanan terhadap D-nya itu sangat kental sekali. Nah, itu bagaimana pandangan seperti ini Ustaz? Ya, aslinya kalau memang para ulama itu membagi kol-kol itu menjadi dua ya. Ada sughra, ada kubro. Di mana sughra ini posisinya kol-kolanya di tengah ketika wasol. Adapun kubro ini ketika waqaf. Cuman kalau memang membaca kubro itu layaknya seperti sughra aslinya. Bedanya hanya tempat saja sih, itu saja aslinya. Nah, yang menjadi perbedaan adalah memang ada beberapa ulama yang menambah, ada kubro, ada akbar ya. Akbar itu yang memang harus ditegaskan dan harus dijelaskan. Karena apa? Posisinya sama seperti kubro, sama-sama mati. Bedanya dia ada tasdid, itu yang menjadi perbedaan dan harus jauh lebih jelas dibandingkan yang kubro. Nah, jadi atas kubro ada akbar. Ada akbar ya. Lebih ini lagi saja. Lebih harus dijelaskan lagi karena kan bertasdid.
Oke. Seperti Al-Lahab ayat yang pertama. Lahabin wa tab baru. Itu termasuk yang Akbar. Masya Allah, berarti harus benar-benar dipantulkan. Betul. Masya Allah. Baik, terima kasih Ustaz. Jazakumullahu khairan atas materi dan ilmu yang telah disampaikan ya. Pertemuan berikutnya kita akan bahas apa nih Ustaz? Masih dalam ini ya, alisan. Masih alisan berarti bagian yang keempat. Bagian yang keempat ini. Yang banyak ini bagian keempat. Pembahasannya sangat panjang, bisa Iya, menarik panjang. untuk kita ikuti ya setiap pertemuannya ya. Jadi sayang sekali kalau kita lewatkan begitu saja ya. Baik pemirsa TV Sunnah dan pendengar radio kita FM, mungkin demikian dulu ya untuk pembahasan kita di kesempatan malam hari ini. Ustaz, jazakumullah khairan. Barakallahu fikum atas ilmu yang telah dipaparkan ya. Insyaallah kita akan kembali untuk membahas ya pembahasan selanjutnya di pertemuan berikutnya, masih dalam makharijul huruf, dalam poin pembahasan al-lisan di poin pembahasan yang keempat. Kami juga ucapkan terima kasih atas kebersamaan Anda. Mohon maaf atas segala kekurangan. Saya Hafid dan juga Ustadz Fauzi mohon pamit undur diri dari hadapan Anda. Kita tutup perjumpaan kita dengan doa kafaratul majlis ya. Subhanakallahumma bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. TV Sunnah, berbagi sedekah, menebar hidayah.